Shalom, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pengujian hipotesa untuk mata kuliah statistika dasar. Saya, Esther Nduru, akan menyampaikan mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, secara etimologis. Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo yang berarti kurang dari dan tesis yang berarti pendapat. Jadi, hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis juga merupakan suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Hipotesis juga dapat diartikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris atau harus dibuktikan secara langsung di lapangan. Yang kedua, secara teknis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Yang ketiga, secara statistik. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter. Ditinjau dalam hubungannya dengan variabel-variabel penelitian, hipotesis merupakan pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel, yaitu hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Ditinjau dalam hubungannya dengan teori ilmiah, hipotesis merupakan deduksi dari teori ilmiah pada penelitian kuantitatif dan kesimpulan sementara sebagai hasil observasi untuk menghasilkan teori baru. Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian. Oleh karena itu, sebelum terjun ke lapangan, hendaknya peneliti telah merumuskan hipotesis penelitiannya. Pentingnya hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. Yang kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Yang ketiga, hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Saya, Novera Sihombing, akan melanjutkan pembahasan di atas, di mana dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam merumuskan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Dalam satu rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel. Yang kedua, hipotesis hendaknya dinyatakan secara deklaratif atau dalam kalimat pernyataan. Yang ketiga, hipotesis hendaknya dirumuskan dengan jelas supaya hipotesis yang dilakukan terarah dan juga dapat mudah dimengerti. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji kebenarannya supaya lebih terpercaya dan juga dapat dipahami. Dalam hal ini ada beberapa jenis hipotesis, di mana untuk mempermudah dalam mempelajari, hipotesis dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusannya dan proses pemerolehannya. A. Ditinjau dari rumusannya, hipotesis penelitian dibedakan menjadi dua, yakni 1. Hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya, yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau HA. Yang kedua, hipotesis nol atau hipotesis statistik, merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat H0.
B. Ditinjau dari proses pemerolehannya. Hipotesis penelitian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru yang terdapat pada penelitian kualitatif. Yang kedua, hipotesis deduktif merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada, dan hal ini terdapat pada penelitian kuantitatif. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik haruslah diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas agar dapat diterima atau ditolak. Diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan tersebut. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Perhatikan contoh di bawah ini. Dalam contoh ini, asumsi kenaikan pemasukan sebesar 30%, maka hipotesisnya berbunyi sebagai berikut. H0 sama dengan 0,3, H1 tidak sama dengan 0,3. Bentuk hipotesis ada beberapa macam, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contoh, Anda meneliti apakah sebuah merek minuman soda mengandung alkohol. Maka Anda membuat rumusan masalah, yaitu apakah benar sebuah merek minuman soda mengandung alkohol? Maka hipotesis penelitian Anda adalah H0, sebuah merek minuman soda mengandung alkohol. H1, sebuah merek minuman soda tidak mengandung alkohol. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Contoh, Anda meneliti apakah ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Maka Anda membuat rumusan masalah, yaitu adakah perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Maka hipotesis penelitian Anda adalah H0, tidak ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. H1, ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. 3. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Contoh, Anda akan meneliti apakah ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. Maka rumusan masalah yang Anda buat adalah
adakah hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B? Maka hipotesis penelitian Anda adalah H0, tidak ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. H1, ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. Demikian sekilas perihal macam-macam hipotesis penelitian. Semoga mudah Anda pahami dan mengerti. Kemudian yang keempat, hipotesis kasual. Hipotesis kasual dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Kemudian sangat penting untuk Anda pahami dengan baik-baik bahwa hipotesis statistik itu hanya digunakan apabila kita mengambil sampel dari sebuah populasi diuji menggunakan statistik inferensial, yang mana tujuannya itu adalah untuk menguji apakah sampel dapat mewakili populasi atau tidak. Kemudian yang perlu kita pahami kembali adalah bahwa hipotesis statistik tidak wajib dilakukan jika kita mengambil data dari populasi atau cara sensus, atau jika kita tidak ingin melakukan generalisasi untuk membuktikan apakah sampel dapat mewakili populasinya atau tidak.